Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD 1 Ujung Watu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukirno. Yang saya hormati guru dari TK Fata, juga guru dari TK Tabita. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Juga yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru SD 1 Ujung Watu. Pada saat siang hari ini kita akan mulai kegiatan diseminasi untuk calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara, yaitu saya sendiri. Dalam susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ujung Watu. Yang ketiga, diseminasi. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Yang beragama Islam silakan berdasarkan keyakinannya. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut menaikkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat siang hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober, diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Esa mengikuti acara diseminasi dari CGP Angkatan 9, yang dalam hal ini adalah guru SD 1 Ujung Watu. Yang dalam tahapan ini saya sudah mulai mengakhiri modul 1.4, sehingga dalam modul 1.4 saya diwajibkan untuk berbagi praktik baik berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Sebelum kita memasuki lebih lanjut untuk kegiatan diseminasi pada saat siang hari ini, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili Bapak Sukirno untuk berkenan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat siang bagi Bapak dan Ibu semua hadir pada siang hari ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini guna yaitu diseminasi dari guru penggerak, yaitu Ibu Tutut SPDK, yang kali ini akan mengutarakan atau mendiseminasikan apa yang menjadikan perjalanan di guru penggerak atau di modul 1.4 yang hari ini juga akan diakhiri dan mungkin akan yaitu melanjutkan ke modul 2 yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kepala TK Tabita atau Dewan Guru yang mewakili. Yang kedua, TK Fata yang kali ini juga hadir, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini atau beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, bahkan hampir 1 bulan, yaitu sedang mengalami sakit, dan hari ini kemarin
berangkat ke Jakarta mencari obat ke sana. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Bapak Kajanji atau Bapak Kepala Sekolah bisa mendapat obat untuk kesembuhan sakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kepada Bapak dan Ibu guru semua yang hadir pada hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tutut yang sudah menjadi calon guru penggerak, karena baru calon, belum mendapatkan sertifikat, itu masih dalam calon ya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadikan program-program dari guru penggerak ini di SD kita ini juga Bu Tutut sudah mengawali sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan dapat bisa sedikit demi sedikit merubah apa yang menjadikan sistem pendidikan yang ada di SD kita ini. Dengan dukungan Bapak dan Ibu guru juga, kita harapkan selaku wakil dari Bapak Kajanji, yaitu apa yang menjadikan permintaan atau bantuan dari Ibu Tutut, marilah kita membantunya, karena kedepannya juga imbasnya ke SD kita ini. Ibarat SD kita ini adalah suatu sawah atau ladang bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita tidak lepas tanggung jawab dan bekerja keras demi memajukan, demi mendidik, membimbing dari anak-anak kita pada saat-saat ini. Juga imbasnya nanti yaitu ke implementasi kurikulum Merdeka yang baru-baru saja pemerintah mengadakan kurikulum baru yang juga diikuti dari SD kita ini sudah 2 tahun dan tinggal 1 tahun lagi nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 juga sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka yaitu kita sebagai guru banyak belajar atau banyak mencari pengetahuan baik itu dari internet atau rapat-rapat atau diklat. Itulah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita ikuti sebagai guru kali ini. Dan alhamdulillah begitu sudah mengawali sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti selanjutnya disusul oleh guru-guru yang lain yang masih muda sebagai guru penggerak. Demikianlah sambutan dari saya. Apabila ada kekhilafan, kekurangan dari saya pribadi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Terima kasih kepada Bapak Sukirno selaku Wakil Kepala Sekolah pada saat siang hari ini sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, kita tidak usah tegang ya, supaya saya juga tidak tegang juga. Kita tidak usah tegang. Kita akan berbagi praktik baik berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena memang saya minta waktu panjenengan 1 jam ke depan untuk bisa mendengarkan saya presentasi berdasarkan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Saya undang untuk semuanya berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri dulu. Kita akan peregangan supaya tidak ngantuk, karena akan mendengarkan saya berbicara, juga supaya kita lebih fresh gitu ya. Kita akan angkat tangan ini ya. Ya, oke.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan menggurui pada saat siang hari ini, tetapi saya hanya akan bagaimana sharing, berbagi praktik baik, dan ini hal yang positif yang mungkin kita bisa terapkan bersama-sama di sekolah ini, juga sekolah mitra baik dari TK Tabita maupun TK Evata. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua yang saat siang hari ini boleh hadir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita memang budaya positif ya, budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan diseminasi adalah mendemonstrasikan mengenai konsep budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan emosional murid. Nah, berkaitan dengan perubahan kurikulum di Indonesia, memang untuk sistem pembelajaran saat ini tidak ditekankan hanya kepada pengetahuan, tetapi bagaimana karakter siswa, karakter murid itu bisa terbentuk dari sebuah kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan pemantik. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplin anak. Menurut Pak Siswoyo, hukuman dapat mendisiplin anak. Setuju yang mana? Setuju atau tidak? Hukuman itu dapat mendisiplin anak. Pak Siswoyo setuju atau tidak? Jawabannya hanya setuju atau tidak, gitu dulu Pak. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau menurut Ibu Ria, Ibu Miss Ria, kalau misalnya kita memberikan hukuman untuk mendisiplin anak itu kira-kira Miss Ria setuju atau tidak? Setuju. Nah, kalau Miss Ria dikasih alasannya, kenapa setuju kalau siswa itu diberi hukuman? Karena kan kenapa kita bisa berikan dia hukuman? Berarti dia punya salah. Jadi ketika dia salah, kita harus kasih tahu yang benarnya dengan cara mendisiplin dia dengan hukuman. Tapi hukumannya bukan kekerasan, tapi hukuman dalam bentuk positif, menyuruh hal-hal yang positif. Oke, baik. Terima kasih Miss Ria. Kemudian memberikan hukuman hal positif yang dijelaskan Bu Ria tadi mungkin berhubungan yang kedua. Bagaimana pemberian hukuman itu mungkin bersifat menyuruh membersihkan halaman, atau mungkin membaca kalau sudah bisa baca, ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang lain, misalnya suruh meringkas. Nah, mungkin Miss Ria tadi setuju dengan untuk hal-hal itu dengan tujuan mendisiplin anak. Nah, memberi penghargaan sekarang beda. Tadi hukuman, sekarang memberi penghargaan. Atau mungkin saya bisa katakan reward gitu ya. Memberi reward kepada anak, apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar menurut Ibu Karti? Setuju. Pak Yudi? Setuju. Memberikan reward itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 materi yang akan saya sampaikan ke 1 jam ke depan, yaitu berkaitan dengan budaya positif. 1 adalah berdisiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya tidak akan menyalahkan bagaimana Bapak Siswoyo, Miss Ria, juga Ibu
Sukarti memberikan penjelasan setuju dengan hukuman atau setuju dengan sebuah penghargaan. Kita akan belajar bersama. Sebelumnya saya minta waktunya untuk yang muda saja deh, Ibu Lia sama Pak Agus, boleh Pak Agus ya, Pak Agus Pri, Pak Agus Pri sama Ibu Lia boleh ke depan. Terus kemudian Miss Lia sama Ibu Isti. Belum kenal Miss Lia kan, biar kenal. Silakan ke depan. Ya, tadi ya. Amplop deh, saya. Nah, ini biar dipegang Pak Agus saja yang kuat. Nah, di sini. Yang ini yang mau pegang. Anggap saja kertas ini adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga yang memang layak dipertahankan. Nah, Bu Isti, karena yang lebih tua Bu Isti. Ya, yang lebih tua Bu Isti ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Pak Agus juga seperti itu. Anggap itu sesuatu yang berharga. Bu Lia akan mencoba untuk membuka dengan cara merebut. Miss Lia juga seperti itu. Usahakan bisa membuka ini. Sedangkan Pak Agus sama Pak Bu Isti usahakan juga bagaimana cara mempertahankan, karena ini adalah sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Nah, sudah? Saya ini tidak lomba, tetapi ini adalah perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma bagaimana kita memahami ini. Oke? Bon, siap? Sudah, siap. Oke. 1, 2, oh, kamu itu 1, 2, 3. Silakan dibuka. Boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh penting bagaimana supaya yang punya ini bisa membukanya. Silakan. Boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh. Ya, boleh. Karena ini adalah sesuatu yang berharga yang mungkin bisa dipertahankan. Bagaimana? Bagaimana? Dirayu dengan donat. Ayo silakan. Bagaimana? Misalnya tidak? Tidak, dikasihkan. Oke, terima kasih masih berdiri. Untuk kelompoknya Pak Agus dan Bu Lia, Pak Agus, kenapa kok bisa melepaskan sesuatu yang berharga? Dikasih imbalan ini. Dikasih imbalan. Terima kasih. Bu Isti masih tetap mempertahankan? Kenapa dipertahankan? Karena harus mempertahankan. Karena itu berharga. Berharga tadi. Oh iya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perubahan paradigma. Sebenarnya kenapa tadi saya di awal bilang boleh dirayu untuk melepaskan itu, atau Bu Isti boleh dipertahankan karena itu adalah sesuatu yang berharga. Menurut Pak Agus ya nggak apa-apa lah, saya dikasih imbalan kita kasihkan. Berarti kita bisa simpulkan Bu Isti bisa mempertahankan karena Bu Isti punya peran kontrol. Dia mau buka atau Pak Agus tadi mau buka, mau mengasihkan, peran kontrol itu bukan ada sama Bu Lia, tetapi ada sama Pak Agus, karena beliau merasa dengan dikasih imbalan beliau memberikan hal yang berharga. Bu Isti merasa aku perlu pertahankan, tidak saya kasihkan sama Miss Ria. Kenapa? Itu berharga. Kontrolnya adalah dalam diri Ibu Isti sendiri. Pak Pri juga begitu. Peran kontrolnya ada dalam diri sendiri. Nah, jadi ini adalah perubahan paradigma. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah peran untuk memberikan kontrol kepada siswa kita. Nah, ini apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Pak Pri tadi buka. Mengapa? Apa alasannya? Karena dikasih hadiah. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangannya Pak Agus? Apakah Bu Lia tadi Pak Agus? Bukan ya, tapi jenengan ya. Nah, Bu Isti juga seperti itu. Jenengan bisa membuka tangan atau menutup tangan karena jenengan bisa mengontrol diri panjenengan. Oh, aku harus bisa pertahankan, kan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan perubahan paradigma. Jadi pemberian kontrol kepada murid seharusnya yang seperti apa? Nah, ini ada sebuah ilusi kan, yang disebut ilusi kontrol. Ya. Ilusi kontrol itu ada beberapa ya, ada 4 ya.
Oke, ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita berpikir bahwa guru itu punya hak untuk mengontrol murid. Ada 2 kemungkinan. Ketika murid itu tidak mengizinkan seperti Pak Agus tadi, murid tidak mengizinkan untuk dia dikontrol oleh gurunya, maka dia akan berlaku sekehendak hatinya, ya kan? Akan berlaku sekehendak hatinya, tidak mau dikontrol oleh gurunya, seperti itu. Tetapi ketika kita merasa punya kontrol kepada murid kita, berarti murid itu sudah membuka hatinya untuk bisa dikontrol orang lain. Nah, kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Karena apa? Murid juga memegang kontrol. Kalau di usia TK mungkin juga kita sulit ya mengontrol anak kalau dia itu tidak mengizinkan, nggak mau ya, nggak mau gitu ya. Tetapi ketika dia boleh mengizinkan untuk gurunya mengontrol, mungkin kita bisa mengontrolnya dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang-kadang juga ilusi kita ya, Bapak Ibu. Kita membuat anak itu merasa bersalah karena mereka melakukan sebuah kesalahan. Sehingga kita bisa memojokkan dia dengan berbagai macam kata-kata, ya. Dengan kritik, dengan teguran, menjadikan anak merasa bersalah. Dan kita mungkin pikirannya, dengan seperti itu anak akan belajar untuk disiplin. Nah, ini ternyata baru ilusi. Kita baru beranggapan bahwa dengan cara seperti itu ternyata kita bisa memberikan kontrol kepada anak. Yang terakhir adalah ilusi membawa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini loh yang kadang-kadang kita salah persepsi. Orang dewasa itu merasa punya hak untuk menjadikan murid kita seperti apa, untuk menjadikan anak-anak kita seperti apa kalau di dalam keluarga. Itu yang kadang-kadang kita masih salah persepsi. Padahal setiap pribadi itu punya hak untuk mengontrol dirinya. Kalau seandainya seorang anak mau dikontrol orang lain karena dia merasa mengizinkan. Nah, seperti itu ya. Ini berkaitan dengan teori ilusi kontrol. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Diri kita masing-masing. Anak kita walaupun mereka mungkin masih usia baru anak-anak, tapi mereka sudah memiliki nilai kontrol dalam dirinya. Nah, bagaimana seseorang berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Oke, saya garis bawahi. Dari ilusi kontrol tadi, kita akan merasa sebagai seorang guru kita punya hak penuh mengontrol anak, betul ya? Padahal untuk memberikan kontrol itu harus ada 2 kesepakatan antara kita yang memberikan kontrol ataupun anak-anak yang mengizinkan untuk dikontrol, ya kan? Nah, oleh sebab itu paradigma kita yang demikian tadi itu kita masuk ke stimulus respon. Padahal kita harus bisa merubah paradigma untuk menjadi seperti ini, teori kontrol atau teori pilihan. Kalau stimulus respon, kita mau mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu harus seperti ini, kamu harus berubah seperti ini. Kalau enggak, kamu tak hukum. Kalau enggak, kamu diejekin temannya. Nah, seperti itu. Ini adalah stimulus respon, tapi berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Anak punya dunia, TK pun mereka punya dunia, betul? Kita harus memahami bagaimana dunia mereka. Ketika kita memberikan sebuah kontrol kepada mereka, kita harus tahu betul ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ini yang kadang sering terjadi. Kadang-kadang ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita merasa bahwa anak ini biasa bersalah. Tiap hari kok kamu terus, tiap hari kok kamu terus lele, gitu ya. Kita merasa bahwa setiap anak yang melakukan sebuah kesalahan itu anak mempunyai kualitas yang buruk. Tetapi berbeda dengan teori kontrol. Kenapa anak melakukan seperti itu? Pasti dia punya tujuan, pasti dia punya alasan. Ini yang baru kita cari. Ini yang perlu kita cari. Orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Tapi kalau di dalam teori kontrol, ya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri. Murid itu juga seperti itu, bisa mengontrol diri.
kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mulai berusaha bagaimana anak bisa memberikan sebuah pilihan, ya, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di sini biasanya pemaksaan itu terjadi karena anak ketika melakukan sebuah kesalahan itu diidentikan ketika mereka itu mengalami kegagalan. Saya ulang supaya persepsinya kita sama. Di sini bujukan gagal, anak melakukan sebuah kesalahan itu berarti anak sudah melakukan sebuah kegagalan. Kemudian di sini model berpikirnya adalah menang kalah. Anak harus mengalah. Kita yang mengatur sesuai dengan aturan kita. Tetapi di sini adalah model berpikirnya menang-menang. Anak harus bisa menang dari kegagalannya, harus bisa mencapai kesuksesan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oke. Dari sini sekarang kita akan berbicara tentang kata disiplin. Menurut panjenengan Bapak Ibu, disiplin. Pak Samsul yang baru datang deh. Pak, tadi sudah tahu WA, Pak, ayo merapat gitu. Pak, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Takut? Kalau misalnya mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Taat pada aturan. Bapak Ibu yang lain, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak kita? Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya pertama kali belajar, apa yang Anda pikirkan ketika kita mendengar kata disiplin? Saya selalu taat, mentaati aturan. Itu yang dalam pikiran saya, sama seperti yang dikatakan Pak Samsul. Ketika saya mendengarkan kata disiplin, berarti adalah ketaatan pada aturan. Nah, Bapak Ibu, ternyata kata disiplin itu dari bahasa Latin disiplin ya, yang artinya adalah belajar. Jadi kata disiplin itu artinya adalah belajar. Hanya di sini bagian ketiga, kadangkala kita budaya kita itu memaknakan kata disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan seperti yang dikatakan Pak Samsul tadi. Kecenderungan umumnya bagaimana kita memakai kata disiplin itu sebagai ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, di sini ada makna penting yang saya kasih merah, di mana disiplin diri itu membuat orang menggali potensi. Dari belajar ini, seorang murid bisa menggali potensinya. Bisa menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dihargai oleh murid. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang namanya nilai-nilai kebajikan dimanapun sama, tidak terbatas dengan suku, bangsa, agama maupun latar belakang, semuanya sama. Karena nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Semua mengakui, contoh nilai keselamatan di pedalaman maupun di kota pun, keselamatan itu pasti akan dipegang, ya dipegang. Nilai menghormati atau nilai menghargai orang lain itu dimanapun sama, tidak ada bedanya. Ya. Jadi setiap perilaku pembuatan itu memiliki suatu tujuan. Seperti teori pilihan tadi, semua orang melakukan sesuatu punya tujuan, bukan berarti sembarangan, tetapi punya tujuan. Jadi dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam itu akan terbangun. Oh iya, bagaimana saya tadi ada masalah di kelas 6. Ketika mereka saya suruh diskusi, mereka bilang, "Bu, tadi ada masalah sedikit ketika ibu ke kantor." Kenapa? Mereka berantem. Saya bilang, "Kenapa berantem?" Berarti kalau kamu berantem sudah melanggar keyakinan apa yang tidak sesuai dengan kelas ini. Saya bilang, apa ya Bu ya? Apakah kamu bisa menghargai orang lain? Dia bilang, iya Bu, berarti tadi saya nggak menghargai orang lain. Terus tadi saya juga ketika saya menjelaskan ada dua putri kakinya itu ternyata ditaruh di dalam kolong meja. Saya tahu tapi saya diam aja. Yang belakangnya juga gitu. Dari tadi usret terus
ternyata kakinya ditaruh di dalam kolong meja. Kok saya perhatikan mereka nggak ngerti saya ya, gitu. Nggak ngerti saya ya. Saya bilang, kakimu di mana yang satu? Dia baru sadar, diturunkan dari kolong meja. Lu kok bisa? Lu kolong meja di situ orang anci-anci kok kakinya ditaruh di situ. Saya bilang, kamu sudah melanggar nilai apa? Dia bilang, nilai kesopanan. Sebenarnya anak-anak sudah bisa diajak berbicara tentang sebuah nilai kebajikan. Oh, ternyata kamu sadar toh, kakimu masukkan ke situ itu ternyata kamu melanggar nilai kesopanan. Selain itu, kamu melanggar nilai apa? Saya tidak menghormati ibu guru ketika menjelaskan. Mereka ngerti. Ketika mereka diajak berbicara seperti itu, mereka mengerti tentang nilai-nilai kebajikan. Apa yang mereka dalami? Terakhir saya bilang, apakah kamu akan mengulangi bentuk kesalahan yang sudah kamu lakukan? Enggak. Nah, ada sebuah pendekatan, ya, sebuah pendekatan. Sebenarnya ada sebuah tujuan mulia yang mau dicapai dari sebuah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam. Kenapa mereka bisa duduk diam, kakinya tidak dimasukin ke kolong meja? Karena mereka tahu nilai kesopanan muncul dalam hatinya. Tanpa saya nggak akan menghukum kalian kok kalian memasukkan itu kaki ke kolong meja, tapi saya hanya ingin besok kalian berbuat lebih baik dari ini. Karena mereka tahu bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan itu muncul dari dalam, dari intensinya. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan itu dicapai setiap anak Indonesia yang saat ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah berakhlak mulia dan memiliki keimanan, ya, beriman dan berakhlak. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu adalah dimensi yang pertama. Yang kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, kemudian bergotong royong dan berkebinakaan global. Dalam 6 dimensi ini di dalamnya banyak karakter yang termuat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini berkaitan dengan yang bagian pertama ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Berkaitan dengan motivasi eksternal dan internal itu seperti ini. Ada berkaitan dengan hukuman, ada berkaitan dengan imbalan atau penghargaan, dan di sini ada yang berkaitan dengan sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, ketika di kelas kebanyakan itu yang dilakukan adalah aturan, betul ya? Aturannya di dalam kelas kamu nggak boleh makan jajan. Aturannya ketika kamu dikasih PR harus dikerjakan di rumah. Kalau tidak dikerjakan di rumah, kalian mengerjakan di luar. Kita berbicara aturan. Kalau kita berbicara aturan, biasanya seringkali anak-anak apa begitu? Melanggar, betul nggak? Melanggar. Nah, oleh sebab itu, kenapa mereka melakukan sesuatu? Karena takut dihukum loh. Mereka mengerjakan sesuatu karena takut dihukum, sehingga mereka berperilaku baik. Dan karena takut dihukum, maka ini adalah motivasinya berasal dari luar atau disebut motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau diberi imbalan, nanti kalau kalian juara 1, Pak Guru kasih buku misalnya, atau kalau buku sekarang udah biasa ya, yang lebih keren lagi mungkin kita kasih yang lebih menarik gitu. Kalau di TK, siapa yang bisa saya kasih bintang misalnya gitu ya. Mereka mau melakukan sesuatu karena mendapatkan apa begitu? Imbalan, betul nggak? Kalau mereka sudah malas, nggak dapat bintang, saya nggak apa-apa bu, betul nggak? Kalau mereka udah malas, saya nggak dapat bintang, nggak apa-apa. Loh, ini bintangnya bagus-bagus loh, stiker loh, bu guru baru beli loh, misalnya. Bu nggak apa-apa, saya nggak dapat bintang, malas. Karena motivasinya adalah eksternal, sehingga hukuman dan imbalan atau penghargaan itu sifatnya hanya jangka pendek, Bapak Ibu. Jangka pendek. Tetapi beda
Kalau sebuah perilaku itu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa, itu karena motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Meskipun dia tidak dapat penghargaan, meskipun dia tidak dapat imbalan, dia akan melakukan sesuatu. Ini bedanya. Karena apa? Ada motivasi dari dalam. Ada keinginan dari dalam bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Oh, saya harus datang tepat waktu. Kenapa? Memang saya harus disiplin. Saya harus menjadi lebih baik. Ada motivasi yang dalamnya dari dalam. Dari sini Bapak Ibu sudah memahami? Ya kan? Oh, ternyata seanak melakukan sesuatu kalau hanya karena ingin takut dihukum, kalau hanya mendapatkan imbalan, saya percaya itu hanya dalam jangka pendek. Ketika Bu Guru, misalnya ketika sama Bu Tutut ya, ketika sama Bu Tutut, biasanya Bu Tutut misalnya suka memberi hadiah, tapi kok tiba-tiba sama Bu Lia itu nggak pernah kasih hadiah, pasti dia nggak akan sesergap seperti saya. Kamu kok Bu Lia, kalau Bu Tutut itu selalu kasih bintang kok, misalnya begitu. Jadi motivasinya hanya kalau dia dapat hadiah baru dia bisa berperilaku baik. Tapi berbeda, kalau dia ingin menghargai diri sendiri, dia ingin melakukan yang baik karena motivasi internal untuk disiplin positif, ini jangkanya lama. Ini yang perlu kita tekankan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya dihukum oleh penghargaan? Jadi tadi maksud dari hukuman dan penghargaan itu sama. Itu maksudnya adalah dari eksternal dan sifatnya hanya jangka pendek. Ya, jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu, atau meminta, membujuk itu adalah datangnya dari luar. Itu menurut Alfikon tahun 1990. Jadi ini yang dimaksud hukuman oleh penghargaan. Terus kemudian dampak pemberian penghargaan. Tadi penghargaan itu bisa memberikan pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Ya, kalau misalnya dia berpengaruh jangka pendek seperti yang saya jelaskan, kalau dia nggak dapat hadiah, ya dia itu akan berperilaku kembali seperti awal. Tapi kalau misalnya pemberian hukuman itu bisa bersikap jangka panjang, karena dia sampai nanti akan diingat, saya pernah digebuk Pak Samsul karena saya dihukum tidak bisa menghafal ayat pendek misalnya. Saya pernah dihukum Bu Tutut untuk berdiri di depan kelas, sampai nanti pun dia sampai lulus diingat. Tak sapa, Dodi misalnya. Halo Bu Guru biasa mau pengakuan itu, maksudnya sampai seperti itu ya, sampai dibawa ke jangka panjang. Jadi penghargaan dan penghukuman itu memang perlu kita pertimbangkan lagi. Ya. Penghargaan mengurangi ini saya salah ketik lagi, ketetapan. Jadi penghargaan itu bisa mengurangi ketetapan. Seseorang bisa menjalankan sesuatu dengan tepat kalau dia diberikan hukuman dan penghargaan. Tapi bagaimana kalau dia tidak diberikan hukuman dan penghargaan? Penghargaan itu tidak efektif, walaupun itu diberikan ribet, tetapi sebenarnya tidak efektif. Kalau hadiahnya nggak ada, ya kalau Bu Isti di kelas 1 hadiahnya nggak dikasihkan, mereka akan sama seperti kemarin-kemarin, ya rame sendiri. Tapi kalau bukan kasih permen, ayo ini permen, siapa yang diam tak kasih permen, mereka baru diam. Jadi mereka menunjukkan sebuah perilaku karena mendapatkan sebuah penghargaan. Ya kan? Nah, penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi di kurikulum Merdeka memang untuk hukuman dan penghargaan itu tidak diperkenankan bersifat material. Justru ketika anak kita bisa membuat A, bisa membuat B, atau yang kelas 1 mereka bisa mulai membaca bulan, itu sebenarnya sudah merupakan penghargaan buat dirinya. Betul. Bagaimana anak itu bisa merasakan sangat senang sekali ketika mereka berhasil bisa buat huruf A. Senang ya Bu ya? Jangan mengamati kan yang di anak-anak. Senang mereka. Itu sebenarnya sudah merupakan sebuah penghargaan buat mereka. Ketika kita kasih motivasi buat mereka, tidak perlu dikasih ini loh Manisa, kamu sudah bisa huruf A gitu. Besok bisa buat huruf B lagi dikasih hadiah enggak Bu? Nah dia tak akan tanya
Jadi penghargaan itu juga mengurangi motivasi intrinsik. Yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi dari dalam. Karena kalau motivasi dari dalam ini adalah sifatnya jangka panjang. Nah, hukuman atau konsekuensi sekarang. Kalau guru sekarang itu seperti berdiri di atas duri, gitu ya. Menghukum orang tuanya nggak terima, datang ke sekolah. Guru itu tidak boleh menghukum. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hukuman atau konsekuensi? Nah, oke. Di sini coba kita akan bermain sedikit. Bagaimana? Contoh, mencatat 10 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 10 kali saya tidak akan terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Jangan takut salah. Kita sharing di sini loh. Ya, hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan ini beteng 2 kali. Bagaimana Pak Agustri? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Ini Pak Pri lagi. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk mengenakan sepatu ini sebenarnya tidak mengenakan sepatu katanya, karena tidak pakai sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali 10 menit terlambat mengikuti pelajaran. Bagaimana Pak Pri? Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Bapak Ibu, kalau kita berkaitan dengan itu, ini sebenarnya jawaban dari kita bermain tadi. Ini hukuman, mengelilingi lapangan hukuman, push up hukuman, menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan itu konsekuensi, terus kemudian mengenakan sepatu seharian itu, tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman, dan mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit itu disebut konsekuensi. Ini saya juga sedikit agak berpikir kenapa di konsekuensi atau hukuman, ya saya sendiri juga berpikir seperti itu. Tetapi kenapa kuncinya seperti ini? Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sangat menyakitkan ketika itu terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu pasti terjadi. Saya kemarin juga ada masalah ketika Pak Kirno pergi ke Karimun. Saya harus memegang 2 kelas 6 dan kelas 3. Saya di kelas 3 fokus karena kelas 6 saya anggap bisa ditinggal karena kelas tinggi. Ternyata mereka itu ada sebuah perselisihan. Satu orang melemparkan tip X dan tidak sengaja mengenai kacamata mereka. 4 orang saya panggil ke sana saya untuk melakukan sebuah restitusi. Saya bilang, saya tidak mencari siapa yang salah, tetapi dari apa yang kalian lakukan seperti ini, sampai punya Ardian ini merah, sampai kacamatanya itu lecet, seandainya kamu disuruh ganti sebagai konsekuensi yang kamu buat, kamu mau apa? Harganya kacamata itu mahal. Saya bilang begitu. Mereka bilang, enggak tahu. Tetapi tahu nggak kalau kamu dengan cara seperti itu ternyata merugikan orang lain, merugikan lo. Berarti kamu tahu nggak kalau itu merugikan orang lain, kalau itu bisa berdampak kamu mengganti kacamata, apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak loh. Nah, jadi ini konsekuensi itu pasti terjadi. Hukuman itu biasanya dilakukan secara fisik, ya. Selalu dilakukan secara fisik, tidak hanya push up, mungkin menulis, mungkin apa, membuat secara fisik, dan itu jangkanya lama, dan itu bisa menyebabkan anak membenci kedisiplinan, dan sifatnya adalah paksaan. Kalau saya nggak melakukan, wah pasti akan dihukum sama Bu Karti deh, gitu ya. Kalau saya tidak melakukan seperti ini, saya pasti dihukum sama Pak Siswoyo deh, nah gitu kan. Mereka melakukan karena takut dihukum. Konsep diri yang buruk.
Jadi mereka itu bisa melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Tapi beda, kalau misalnya di konsekuensi, mereka akan belajar bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Jadi anak itu akan menghargai disiplin. Dan jangka waktunya memang tidak nyaman sesekali sewaktu, tetapi hanya jangka pendek. Dan mendorong anak itu bisa menyesuaikan diri. Oh, kalau misalnya seperti itu nanti konsekuensinya begini, berarti saya nggak usah melakukan seperti itu. Terus bisa menimbulkan konsep diri yang baik. Nah, kalau di sini anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya karena wah, nanti itu pasti kalau aku ketahuan dihukum, aku bisa bohong lagi ya. Sudah melakukan kesalahan disembunyikan, bohong lagi. Tambah numpuk karakternya sudah tidak terbangun. Jadi kalau di sini anak akan belajar mematuhi peraturan yang ada. Peraturan itu dibuat oleh sekolah atau oleh kelas, tetapi keyakinan itu disepakati bersama. Rasa marah bersalah karena dia merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai itu ada di dalam proses hukum. Tetapi konsekuensi, anak walaupun kehilangan hak, tetapi walaupun dia dibuat tidak nyaman, walaupun dia diasingkan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Ini disadur dari restitusi Dian Gosen melalui bukunya The 5 Question of Control Yayasan Pendidikan Umur. Nah, kemudian ini Bapak Ibu berkaitan dengan identitas gagal. Saya bilang tadi di awal, identitas gagal itu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Bagaimana mereka beranjak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, kita sebagai guru atau pendidik tidak perlu melakukan sebuah hukuman. Paradigma kita harus mulai berubah. Bagaimana hukuman kita itu berubah, bukan hukuman lagi, tetapi konsekuensi. Kemudian bisa lebih positif lagi ketika kita bisa menerapkan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah perubahan, sebuah tindakan untuk memperbaiki perilaku. Jadi kalau di sini sudah saya jelaskan tadi di awal ya, menyakitkan, tidak nyaman, korban, murid akan tersakiti, dia akan lebih agresif, sistemnya tidak berjalan lagi karena takut, kemudian hanya berlaku ketika ada dalam institusi. Untuk kehidupan nyatanya mungkin dia bisa berubah. Kalau di dalam sekolah dia baik, tetapi di luar sekolah mungkin dia bisa tidak baik karena tidak ada hukuman yang mengikat. Peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, murid atau anak bisa membenci peraturan. Karena apa? Langgar aku mesti dihukum. Tapi beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu memang harus terjadi. Walaupun tidak nyaman tetapi untuk jangka pendek. Korban itu bisa diabaikan karena nanti ada perbaikan. Murid itu dibuat tidak nyaman ya, memang tidak nyaman tapi jangka pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Memerlukan monitoring atau supervisi terus menerus. Ya, jadi guru itu harus mengontrol terus gitu ya, karena memang konsekuensinya seperti apa. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak belajar konsekuensinya nilainya jelek? Tahu nggak kalau seandainya kamu menyakiti orang lain itu ternyata kamu juga dirugikan. Jadi ada konsekuensi. Apa peraturannya ditanyakan? Mampukah kamu melakukannya? Nah, murid atau siswa itu bisa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu masih sifatnya netral. Dan itu akan berkembang lebih positif lagi ketika kita menerapkan yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah pilihan. Anak bisa menentukan sebuah pilihan dari restitusi yang kita lakukan. Menguatkan murid dalam jangka panjang. Jadi korban itu akan mendapatkan sebuah ganti, ada perubahan. Masalah itu akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Fokus kepada pemecahan masalah. Kemudian tadi saya sudah singgung, murid akan tahu apa yang mereka yakini dan tidak, apa yang mereka akan lakukan untuk memperbaiki masalah, dan murid akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaannya bagaimana kita membawa anak identitas gagal kepada identitas sukses. Ini apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah yang sekarang paling keren atau paling viral ya, yang sekarang dilakukan oleh para guru penggerak. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan mereka ya, dengan karakter yang lebih kuat. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Saya juga melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak berbuat kesalahan,
misalnya mereka dibully gitu ya. Di situ ada korban, di situ juga ada yang membuli ya. Kita bisa memvalidasi tindakan dapat menstabilkan identitas dengan saya dulu juga pernah melakukan seperti itu. Jadi tidak memojokkan anak semata-mata kamu melakukan sebuah kesalahan. Intinya gitu. Jadi restitusi itu tidak semata-mata kamu salah, kamu sudah moyang itu menmu didenda. Nah, itu hukuman. Didenda, moyang itu mana didenda. Ya kemarin Pak Kema itu pergi ke sana, saya juga heran. Saya nggak tahu mereka kapan mengumpulkan uang. Ternyata di situ uangnya sudah banyak. Ditanya Pak Kema, kenapa uangnya kok banyak dalam 2 hari? Nganu Pak, sing moyoi didenda Pak. Mereka buat kesepakatan sendiri. Moyoi kancane didenda. Ya, nah seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid seperti apa yang ingin menjadi tujuan mereka. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah sebuah penguatan karakter. Jadi walaupun mereka melakukan sebuah kesalahan, bukan berarti kita ingin memberikan hukuman, tetapi ada perbaikan yang nantinya akan berlaku jangka panjang. Nah, jadi ada 9 ciri. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu dijadikan mereka belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Memperbaiki hubungan. Pasti ketika mereka bertengkar dengan satu dengan yang lain, hubungan mereka pasti tidak baik. Tapi ketika kita atasi dengan cara restitusi, pasti hubungannya baik. Mereka akan kembali tuntun-tuntunan, kembali bermain lagi gitu ya. Ada tawaran, sorry. Oh. Ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, tetapi restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka akan diterima kembali kepada kelompoknya. Terus mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Bu, apa restitusi itu sudah menjadi cara yang paling jitu? Tergantung dari kita. Restitusi itu bukan berarti cara jitu untuk kita mengelola masalah anak, tetapi tergantung daripada kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai kontrol, ya, sebagai kontrol. Posisi kontrol mana nanti kita akan terapkan. Sekarang yang adalah keyakinan kelas. Tadi saya singgung-singgung ya, keyakinan kelas ya. Kita lebih setuju keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas itu kebanyakan dibuat oleh sekolah dan kelas ya. Tetapi keyakinan kelas ini ada bedanya begitu. Nanti kita akan belajar sedikit. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kalau Misria pergi kemana-mana harus pakai helm? Aduh Bu, supaya tidak hitam. Apa begitu? Apa begitu? Tidak ya. Tetapi supaya apa? Menjaga. Ada nilai keselamatan. Ada nilai kebijakan universal, keselamatan. Jadi kita pakai helm karena kita sadar. Kita tidak pakai helm, ada sesuatu yang terjadi. Jaminannya adalah keselamatan. Bukan karena nanti kalau misalnya Bu Is gak pakai helm, iki puanasnya kayak gini loh, nanti bikin hitam. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ada nilai keselamatan di dalamnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak? Apa nilai yang terkandung di dalamnya? Apa Bapak Ibu? Kesehatan, nilai kesehatan di dalamnya. Dan di sini mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Karena kita mau apa Bapak Ibu? Menghargai diri kita sendiri. Coba seandainya saya pelatihan, datangnya bukan pembicara loh ya, tapi saya peserta. Datangnya jam 8, sudah kita melewatnya lewat depan, malu enggak kita? Tapi kalau kita memiliki nilai untuk menghargai diri kita sendiri, ya sudahlah, datang sesuai tepat. Oh, berarti perilaku untuk saya datang tepat waktu karena saya ingin menghargai diri sendiri. Nah,
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Saya sendiri juga kadang ada orang-orang yang bilang ada peraturan untuk dilanggar, itu saya sudah nggak setuju. Ternyata anak-anak juga seperti itu. Banyak aturan-aturan yang memang sengaja dilanggar karena mereka merasa tertekan dengan adanya peraturan. Tapi berbeda ketika keyakinan kelas itu disepakati bersama untuk dilakukan dan dasarnya motivasi intrinsik dari dalam. Kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, oke, manusia alamnya, betul. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan kondisi kesalahan itu untuk sesuatu yang lebih baik, yang berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi peraturan kelas itu akan turun menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menjadi lingkungan yang positif, dan lingkungan positif akan menjadi budaya positif. Nah, itu kita mulai dari mana? Coba peraturan yang ada nanti kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kalau misalnya menaruh barang pada tempatnya, misalnya sepatu ditaruh pada tempatnya, itu keyakinan apa yang mereka yakini? Oh, berarti itu keyakinan kedisiplinan. Jadi, kalau misalnya mengembalikan barang milik orang lain, keyakinan apa? Oh, menghargai orang lain misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan sekolah, keyakinan di dalam kelas itu sifatnya lebih abstrak, Bapak Ibu. Misalnya peraturan yang jangan membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan jelas peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu mungkin berkaitan dengan bagaimana kita membuat sebuah memposisikan diri kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada negatif. Peraturan kan jangan membuang sampah, jangan merokok, jangan, kadang-kadang banyak yang sifatnya pakai kata-kata negatif ya. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Kalau peraturan kan banyak ya, tapi keyakinan kelas mungkin 5 saja, tetapi di dalam keyakinan kelas itu mengandung banyak nilai. Keyakinan itu sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, kenapa keyakinan di kelas itu dibentuk? Itu kesepakatan. Siswa sepakat dengan guru, dibuat, dan keyakinan kelas itu bisa semua kontribusi dengan curah pendapat. Kalau kita sudah bisa buat secara bersama-sama, berarti disepakati bersama, dilakukan bersama. Dan keyakinan kelas itu ditinjau dalam waktu ke waktu. Tidak, keyakinan kelas ini kita buat setahun, tidak. Kalau misalnya peraturan sekolah misalnya di awal semester kita buat ya, tetapi ini tidak. Mungkin kita bisa tinjau kembali 2 bulan atau mungkin 1 bulan, bisa berubah sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Nah, contoh ini Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Saya panas. Mungkin suara saya tidak. Nah, jadi peraturan itu contoh selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Tetapi keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Misalnya mereka kok tidak mengembalikan, kita sudah pakai restitusi saja. Loh, kenapa tidak dikembalikan ke tempatnya? Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Karena itu kita buat bersama, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas tanggung jawab. Berarti untuk selanjutnya apakah kamu mau melakukannya lagi? Tidak, karena sudah melanggar keyakinan kelasnya dengan tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Seperti tadi kakinya dimasukkan ke kolong. Keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Dia langsung jawab, saya nggak menghargai guru mengajar. Loh, mereka ngerti betul. Kamu lakukan lagi nggak kira-kira? Tidak. Saya nggak menghukum. Tapi saya mencoba untuk menerapkan restitusi. Dilarang melakukan kekerasan. Itu berkaitan dengan keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau di sini tidak ada, tetapi di sini itu biasanya masih ada yang dilarang. Misalnya kalau di sini diganti dilarang merokok misalnya. Anak-anak tahu dilarang merokok, kenapa? Kesehatan gitu ya, berkaitan dengan kesehatan. Tapi kadang-kadang masih sering dilanggar ini. Kalau misalnya dipakai kata-kata negatif seperti ini. Tetapi kalau kita karena
Bapak Ibu ya. Maaf ya, ini saya sampaikan. Kemudian bergantian menunggu orang lain, antri, itu berarti bersabar, menghormati orang lain. Maaf Pak. Kemudian menggunakan masker, itu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlarian di kelas. Kalau di sini nggak ada koridor ya. Jangan berlari di kelas, itu berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, jadi keyakinan kelas yang kita sudah kesepakati bersama, itu kita tinggal mengingatkan saja. Kita tidak perlu memberikan sebuah hukuman karena kamu sudah merokok di belakang, karena kamu sudah mengganggu temanmu, membuli temanmu, bayar 2.000 itu hukuman. Tetapi ketika kita ingatkan mereka, kamu sudah tidak menghormati orang lain, berarti kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini kan? Jadi ada kata-kata yang sifatnya tidak terlalu tegang atau menghakimi. Anak merasa dihargai dengan itu. Nah, ini Bapak itu berkaitan dengan sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Masih bersabar ya Bapak Ibu ya? Ya. Iya, habis selesai. Sudah 3. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Ketika saya belajar di kelas, mereka tiba-tiba keluar. Lama sekali. Kamu dari mana Pak Ibu? Temannya tahu. Jajan Bu. Loh, kamu tahu nggak peraturannya? Kalau misalnya kita belajar nggak boleh jajan. Tahu Bu. Tapi kenapa kamu jajan? Perut saya lapar. Berarti kalau dia bilang perut saya lapar, itu berarti berhubungan dengan apa Bu? Kebutuhannya bertahan hidup. Karena dia lapar. Makanya sampai dia melanggar beli jajan. Ya kan? Tapi coba kalau seandainya dia tahu keyakinan kelas apa di dalam kita yang perlu kita lakukan supaya dia tidak, meskipun dia punya kebutuhan lapar, tapi dia tidak melakukan seperti itu. Bagaimana? Oh, supaya saya tidak lapar sebelum masuk ke sekolah, berarti saya harus sarapan. Supaya mereka mencapai supaya bisa sarapan, kita gunakan sendiri garis lurus. Ada kebutuhan kasih sayang untuk diterima. Ketika saya pertama kali masuk di kelas ini ada 3 anak yaitu yang kembar itu ya, yang kembar itu. Saya kasih mereka perhatian, yang lain perhatian, dia di pojok sana sudah panas karena anaknya di sini. Terus kemudian dia tiba-tiba nangis karena saya tahu kenapa. Loh, kenapa jadi nangis ya? Kenapa jadi nangis? Gak tahu Bu, tiba-tiba nangis. Kamu apa-apain dia? Enggak Bu. Terus kemudian saya dekati dia. Oh, ternyata dia butuh sentuhan. Dia tidak diperhatikan seperti yang lain. Baru saya itu sadar. Oh, ternyata saya tidak memberikan kontrol yang baik secara merata. Akhirnya dari situ saya sadar, saya bisa melakukan namanya perhatian secara menyeluruh kepada anak. Loh, nyatanya sekarang dia kenapa sama saya belangsung. Saya sudah tahu kebutuhannya dia itu ternyata disayang. Mungkin dia belum pernah merasakan ini secara sepenuhnya. Ketika dia bertemu gurunya, dia pengen diperhatikan. Sehingga ketika dia tidak diperhatikan, dia histeris gitu ya, histeris. Kemudian dia senang, ya. Kesenangan. Bapak Ibu, ini yang biasanya terjadi dalam usia anak-anak. Senang ketika dia membuli temannya. Senang. Ketika saya mengajar tentang jasmani dan rohani, kebutuhan manusia itu ada 2 loh, jasmani dan rohani. Ketika saya bilang jasmani, mereka pada tertawa gitu. Kenapa kalian tertawa? Jasmani itu Pak Ade Pedro, gitu Bapak Ibu. Mereka senang dengan cara membuli temannya. Ternyata ada kebutuhan kesenangan. Tetapi dengan cara restitusi itu kita bisa, oh ternyata kamu tahu nggak? Walaupun kamu ingin memenuhi kebutuhan kesenanganmu, ternyata apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Coba kamu sendiri kalau kalian itu merasa disakiti tidak? Kalau misalnya nama ayahmu disebut-sebut selalu di dalam kelas itu. Kan guru tadi nggak bilang jasmani itu ayahnya Pedro, tapi jasmani itu kebutuhan saya bilang. Nah, itu kesenangan. Ada penguasaan, kebutuhan penguasaan. Dan sebenarnya di sini sudah ada. Nah, kita sudah sampai di penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Bagaimana seseorang itu bisa dengan kekuatannya mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dia bisa diakui atas prestasi dan keterampilan yang dia sudah buat. Dia harus memiliki rasa harga diri. Makanya kadang-kadang anak yang bertengkar sampai gak
gelem dipisah karena dia pengen mempertahankan kebutuhan penguasaannya. Dia nggak pengen dilerai, dia ngejek nyesek terus. Walaupun kita sudah bukan ngejek nyesek terus, karena dia memang butuh penguasaan, pengakuan bahwa dia itu mampu. Ya, dia mampu, butuh itu. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap berharga buat mereka. Aku lanang aku bilang. Jadi aku mau kalah dengan caleg karena mereka merasa punya penguasaan yang harus dipenuhi. Mereka pengen dia mampu, pengen dia tidak mau merasa kalah. Terus kemudian kebutuhan kebebasan atau pilihan. Ini berkaitan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan diri atau seorang. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga mikir ya, saya menjelaskan materi, tapi mereka itu dengan asiknya menggambar. Mereka menggambar karena mereka butuh bebas. Mereka nggak mau dengan cara saya yang ceramah terus, gitu. Mereka nggak mau dengan cara saya yang mengerjakan soal atau cara saya yang ceramah. Mereka gambar dirinya sendiri. Wes, ya kamu sekarang gambar, semuanya gambar, kasih gambar. Mereka gak ada aktivitas, tidak menggambar. Mereka cari yang lain. Ternyata mereka itu butuh kebebasan. Jadi kebutuhan manusia itu bebas. Kita kasih ini, mereka maunya ini. Kita kasih ini, mereka maunya ini. Itu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kesenangan, ya. Senang ketika mereka bisa melakukan sesuatu. Ya, bisa bermain, bisa tertawa. Jadi ketika guru mengajar, kenapa kamu tertawa-tertawa? Saya senang kok Bu dengan cara seperti ini. Senang. Jadi mereka memang kebutuhannya senang, kesenangan, ada kesenangan. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya mereka melakukan itu melakukan hidup tanpa kenikmatan, itu menyedihkan buat mereka. Ya. Jadi 5 kebutuhan ini biasanya menjadi dasar seseorang melakukan sebuah perilaku. Jadi seperti tadi, dia keluar, dia melanggar sebuah aturan atau kesepakatan untuk jajan ya, kebutuhannya ternyata dia lapar, ya kan? Oh kebutuhannya dia pengen dihargai, oh kebutuhannya dia pengen bebas, oh kebutuhannya dia senang. Nah, 2 lagi loh, 5 posisi kontrol. Ini loh yang tadi saya bilang. Bagaimana kita memposisikan diri kita? Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol itu ada 5. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini biasanya kita sering melakukan yang mana, Bapak? Apakah kita sebagai penghukum di kelas? Atau kita itu membuat orang bersalah? Kalau membuat orang bersalah itu biasanya kita pojokkan dia. Kita pojokkan dia. Contohnya ya, ibu kecewa loh sama kamu sudah melakukan seperti itu. Kamu kemarin berjanji sama ibu, kamu gak mengecewakan ibu lagi. Jadi kita memojokkan mereka, membuat dia bersalah. Ya. Terus kemudian berperilaku sebagai teman. Ya. Teman, kalau teman itu biasanya anak-anak itu lebih dekat dengan kita. Mereka tergantung dengan kita. Ya. Jadi guru itu sebagai dunia yang berkualitas buat mereka. Teman, biasanya teman. Saya juga pernah melakukan seperti itu, walaupun bukan orang tua, tetapi berlaku sebagai teman buat anak-anaknya. Itu ya, Bu Ning juga seperti itu, walaupun sudah tua, tapi sering kita menjadi teman buat anak-anak. Kita sering melakukan proses itu. Kemudian pemantau itu biasanya kita berhubungan dengan konsekuensi ya, mengukur data biasanya. Saya bilang, kenapa sih Nis, kamu kok mengalami kemunduran? Kenapa sih Nis, nilai kamu kok sekarang banyak mundur? Saya bilang sama Jevan, selama ini kenapa kamu kok perilakumu banyak mengalami kemunduran? Itu berarti saya berperan sebagai pemantau. Ada data-data yang kita tahu prosesnya itu menurun. Nah, yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik itu adalah manajer. Bagaimana manajer ini adalah mensikapi segala sesuatu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari diri Anda. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Karena saya begini, tahu berarti kebutuhannya sudah kita tahu ya. Oh berarti alasannya dia melakukan itu karena dia kebutuhannya lapar. Oh dia melanggar karena sebenarnya dia pengen dihargai. Oh dia melanggar ya sampai teriak-teriak di kelas karena dia pengen disayang berdasarkan kebutuhan. Kita tahu berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terus kemudian apa yang mereka yakini untuk bisa memperbaiki masalah. Jadi
seorang manajer tidak akan mencari sebuah kesalahan. Makanya saya banyak belajar di sini juga saya bisa terapkan di jemaat Bapak Ibu. Kita tidak mencari sebuah kesalahan. Kesalahan ya Pak kamu sudah berlalu, betul nggak? Tetapi yang betul adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencari sebuah solusi, memperbaiki masalah, menguatkan pribadi dalam proses restitusi itu. Karena kita manajer, kita akan menguatkan pribadi, tidak memojokkan anak, tidak menghukum anak yang sifatnya jangka panjang, menimbulkan dendam, tetapi menguatkan pribadi. Terus kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu, ya, positif di dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini sangat ideal Bapak Ibu. Kita memposisikan di sini ideal banget gitu. Nah, sekarang di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi kita adalah membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ya, ini berpenghukum. Ayolah lakukan itu demi ibu. Masa kamu nggak sayang sama ibu? Itu berarti kita posisinya di mana? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau karena kita memberikan penghargaan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Ini loh yang ini. Bagaimana kita menggali diri anak supaya bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita menguatkan mereka, mengembalikan posisi mereka menjadi identitas sukses, tidak gagal lagi, mereka bisa memposisikan diri kepada karakter yang lebih baik. Kamu selalu yang paling terakhir, ini adalah penghukum. Ya, nah ini jangan sampai kita dikali bagaimana kita bersikap sebagai manajer. Tinggal sedikit saja. Oke, tinggal 3. Ini sudah lebih dari waktunya ini ya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Ini yang paling utama. Sebagai seorang manajer kita harus melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ya, pada tahap menstabilkan identitas itu bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan. Oke, kenapa kamu datang terlambat? Maaf bu, saya bangun terlambat karena tadi malam saya main game. Kenapa kamu main game? Saya suka, berarti mereka kesenangannya main game. Sudah kita pegang kan kesukaannya? Mereka kebutuhannya senang. Kamu tahu nggak? Ternyata kalau kamu melakukan kesenangan dengan main game, ternyata itu juga merugikan orang lain, merugikan dirimu sendiri. Akhirnya kamu apa? Saya masuk terlambat. Nah, jadi proses dari validasi menstabilkan identitas ini tidak memojokkan, tidak memanjakan. Jadi ada kata-kata yang bisa membantu kita untuk melakukan segitiga restitusi melalui menstabilkan identitas. Dan kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap seseorang melakukan sebuah tindakan pasti ada alasannya. Kenapa sih? Kalau misalnya kita itu melakukan seperti ini, saya pengen dihargai kok. Ya. Kenapa saya sampai mempertahankan seperti itu? Saya punya harga diri kok. Kebutuhan mereka berarti penguasaan. Ya. Kenapa seperti ini? Kebutuhan saya adalah kesenangan. Ya. Kadang-kadang kode etik seorang guru itu bisa dilanggar karena kadang-kadang kita memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, terus kemudian di sini dalam validasi tindakan, posisikan anak pada posisi yang benar. Oh, enggak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan enggak apa-apa. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting bukan bagaimana kamu bu guru menyalahkan kamu dari kesalahan kamu, mengungkap tidak, tetapi bagaimana kita memperbaikinya. Ini validasi tindakan yang salah. Terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka sudah langgar. Apakah kesopanan? Apakah menghargai orang lain? Apakah keyakinan tadi yang kita sudah bahas keyakinan kelas? Apakah keyakinan kita itu menghormati orang lain dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ini adalah sebuah aksi nyata saya yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan guru yang lain di tempat ini sebagai bentuk kolaborasi kami dalam melaksanakan disiplin budaya positif. Mungkin kami belum bisa melakukan seperti sekolah-sekolah yang sudah mapan seperti sekolah penggerak ya. Tapi di sini kami mulai berusaha untuk bisa melakukan budaya positif di sekolah dengan pembiasaan. Setiap hari Senin upacara dan hari Pramuka kami mengadakan upacara. Kemudian ada apel pagi di halaman
ini pun ada tantangannya Bapak Ibu. Ada yang bilang loh, karena di sini kebanyakan kan Kristen yang di depan ya, yang Islam kan tidak kelihatan ya di belakang. Padahal yang Islam juga doa loh di belakang. Yang Islam doa, mereka baca Asmaul Husna, apa namanya? Nah, itu mereka baca di sana, tapi mereka nggak tahu. Tapi mereka yang memandangnya dari sisi positif. Loh kenapa dia sudah 701 kok sekarang setiap pagi nyanyi, haleluya, berdoa gitu. Padahal yang Islam mereka yang di belakang itu juga berdoa. Gak apa-apa, tantangan itu ada. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah budaya secara spiritual itu mereka berdisiplin. Ya, jadi setiap pagi kami apel pagi di halaman, mereka sudah terbiasa. Ketika bel berbunyi mereka langsung ngumpul loh di halaman. Sudah terbiasa loh. Sudah terbiasa. Jadi ketika mereka ada anak, ada anak yang di depan loh, di dalam loh, gitu. Saya hanya tinggal tanya, kenapa kamu nggak sama teman-temanmu di sana? Saya tidak bilang, kamu harus ikut, tidak. Loh, kenapa? Ada apa? Cari masalah. Bersalaman, walaupun itu hanya bersalaman, tapi itu bentuk pendisiplinan yang luar biasa bagaimana mereka menghargai orang lain. Ya. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian Jumat bersih. Kebanyakan di sini biasanya memang kita laksanakan hari Jumat setelah Jumat sehat ya. Jumat amal ya, Jumat amal. Seharusnya Jumat amal, tetapi di sini karena kita sudah kesepakatan yang nggak usah nggak Jumat nggak apa-apa lah. Tapi kita buat sak mamune, duene Senin, duene Selasa, duene apa? Ini karena kondisional. Ya sebenarnya kalau di program sih Jumat amal ya Pak ya. Tapi karena kondisional kita kesepakatan dengan guru-guru kelas kayaknya lebih mudah. Dulu kita buat Senin peduli, ya ternyata nggak jalan. Jumat amal nggak jalan. Nah, tetapi kita sekarang buat kondisional, walaupun istilahnya tetap Jumat amal, tetapi mereka memberinya semampunya. Punya hari Kamis, punya hari Senin. Kemudian menjaga kebersihan tubuh, ya. Kalau di sini saya kasih percaya, gitu ya. Tapi kalau SD kadang-kadang kita masih perlu mendisiplin diri ya. Mereka melakukan hal ini. Pendampingan siswa dengan cara restitusi ini yang kemarin saya lakukan ketika kacamata dia ini rusak ya. Terus kemudian ini pendampingan anak ada beberapa kesalahan kami berkolaborasi dengan melakukan pendampingan kepada siswa. Kemudian bersama-sama berulang. Terus kemudian Jumat sehat. Terus kemudian pramuka. Karena di hari saya banyak foto saya ya. Hari besar agama